Hai, apa kabarnya? Semoga on fire terus ya. Pernah gak sih kamu bilang iya ke sesuatu tapi 5 detik kemudian pengen nampol diri sendiri? Tenang, kamu gak sendirian. Ada banyak people pleaser kayak kamu di luaran sana yang energinya terkuras untuk menyenangkan orang lain. Nah, hari ini kita bahas soal satu kata simple tapi bisa menyelamatkan hidupmu dari stres berkepanjangan. Kata tidak. Orang sering salah paham, mereka pikir bilang tidak itu kayak bikin tembok, nutup diri, egois, dan gak peduli. Padahal sebaliknya, bilang tidak itu kayak bikin pagar rumah, bukan buat ngusir orang, tapi biar jelas mana halamanmu, mana halaman mereka. Dan lucunya ketika kamu mulai bilang enggak, justru orang-orang mulai ngehargain iyamu, karena mereka tahu, kalau kamu udah setuju, berarti kamu beneran niat. Setiap kali kamu bilang tidak ke hal yang gak penting, kamu sebenarnya lagi nyiapin tempat buat hal-hal yang penting. Misalnya kamu bilang tidak ke undangan nongkrong jam 9 malam, supaya kamu bisa bilang iya buat quality time sama keluarga, atau buat tidur, biar besok paginya bisa bangun lebih cepat. Karena jujur aja, hidup tuh gak butuh 99 iya yang setengah hati, tapi cukup 5 iya yang kamu lakuin dengan sepenuh hati dan senyum lebar. Nah, ini penting. Kebanyakan orang ngajarin cara bilang tidak dengan pola, terima kasih, tapi aku nggak bisa. Contoh, makasih ya udah ngundang ke bukber, tapi aku nggak bisa datang. Masalahnya, kita mengakhiri kalimat dengan penolakan yang mengeliminasi kesan positif yang dibuka dengan makasih. Yang lebih oke adalah dibalik mulai dulu dari penolakan, baru kasih rasa manis di akhir. Contoh, aku nggak bisa datang. Tapi makasih banyak udah ngajak ya, semoga acaranya seru. Terdengar lebih hangat karena diakhiri dengan positif. Kadang kita merasa harus kasih alasan detail biar nggak kelihatan jahat. Padahal makin banyak alasan, makin besar kemungkinan kelihatan ngeles. Dan ingat, kamu nggak harus selalu punya alasan. Bilang aja dengan jujur, aku nggak bisa, atau lagi gak mau. Justru ketika kamu jujur dan simple, orang akan lihat kamu sebagai seseorang yang menghargai waktu kamu dan waktu mereka. Emang awalnya mungkin sulit ya, tapi kalau nggak dibiasakan, kamu nggak akan pernah terbiasa. Sama kayak belajar naik sepeda, oleng-oleng dulu, lama-kelamaan jadi lancar, bahkan bisa lepas tangan. Jadi mulai sekarang, latihan yuk. Kalau ada permintaan yang bikin kamu ragu, coba pause dulu, tanya ke diri sendiri. Kalau aku harus lakuin ini sekarang, aku seneng nggak? Kalau enggak, ya bilang tidak dengan jujur, hangat, dan elegan. Ingat, tidak itu bukan penghalang, tapi jembatan. Bukan buat menjauh, tapi buat menjaga hubungan tetap sehat dan saling menghargai. Kalau kamu suka video ini, klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.